sebetulnya tidak masalah, tapi pengoperasiannya di ruas atau di medan yang tertentu, ya. Misalnya Jakarta, Surabaya, Malang lewat tol Trans Jawa, tidak masalah. Tapi ini yang coba Sitinjau Lawe, kemudian tikungan-tikungan dari Padang ke Pekanbaru, Riau itu kan ekstrem semua. Itu yang harus dihindari. Seperti itu ya. Jadi tidak artinya harga mati, tidak ya. Tapi dengan persyaratan tertentu yang orientasinya untuk safety. Gitu. Ya, jadi berbeda, melarang tidak. Ya. Jadi disarankan melalui rute-rute yang relatif aman, ya, baik geometri jalannya, kemiringan, tanjakan, tikungan dan sebagainya. Gitu, ya. Yang lainnya silakan. Silakan yang lainnya. Ayo silakan. Gak bayar kok, gratis. Tenang aja. Oke, kalau tidak ada saya lanjut. Ya. Jadi kenapa kita mesti tahu, ya, karakter ya atau sifat dari para pengemudi di jalan. Ya. Jadi termasuk juga yang di bawahnya, gitu ya. Kita menggambarkan ya ini sebagai ular yang berbisa itu karena yang di bawahnya, ya. Jadi bisa kita analogikan untuk kesamaan, ya. Barangkali ini yang kalau misalnya diangkut ini B3 bahan berbahaya dan beracun, ya, atau mungkin kontainer atau mungkin alat-alat berat yang diangkut, anggap aja ini kita jangan dekat-dekat dengan ular berbisa, ya. Jangan dekat-dekat dengan buaya, jangan dekat-dekat dengan komodo misalnya, ya. Itu adalah tingkat bahayanya, ya. Jadi dianalogikan dengan racun yang ada pada, ya. Sebagai contoh di tanjakan kita ngambil niat dari sisi kiri, ya. Padahal mobil ini, ya, mungkin ngangkut rombongnya, ya, pabrik gula ataupun pembangkit tenaga listrik, ya, yang lebarnya juga sudah, ya, melampaui 2.500 mili. Anggap aja kita udah mau nyiap singa, ya. Karena salah-salah kita malah kelibas, ya, karena mereka mungkin tidak melihat samping kirinya ada mobil atau tidak, ya, karena blind spot. Cara pandang dia ketutup sama objek yang dia angkut, misalnya, ya. Misalnya kita mau nyiap mobil tangki misalnya, ya, ini juga hati-hati, ya. Itu ular kobra, ya. Atau yang angkut di tiga lainnya, ya, itu bisa aja, ya. Kalau yang nggak berbisa piton itu juga bahaya juga, ya. Jadi kita analogikan kita ingin menyiap, ya, kendaraan yang memang sangat berbahaya, ya. Jadi tahu ragam mengemudi, kemudian kita tidak tahu, ya, tadi saya katakan ini akan sangat berbahaya bagi keselamatan. Izin Pak, bertanya. Oh iya, silakan. Siap. Cek. Ini terkait perilaku pengemudi Pak. Ini kalau saya melihat artikel kan penelitian ini banyaknya biasanya dilakukan di kota-kota besar, ya Pak. Ya. Misalkan di Jabodetabek yang tadi perilakunya juga kita sudah mulai paham. Nah, ini terkait perilaku mengemudi di ruas jalan non bebas hambatan seperti tol, ya Pak, ya. Pengalaman saya juga. Saya itu suka mengamati jika saya mengemudi di khususnya ruas jalan di Provinsi Kalimantan Barat, jalan nasional Pak, yang menghubungkan antara provinsi juga jalan provinsi yang mengantar kabupaten. Pengalaman saya sembari ini saya pernah melakukan perjalanan menggunakan sepeda motor khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Yang saya temukan itu di lapangan itu, kalau jalan provinsi itu kan kecepatannya itu kan terbatas, ya Pak. Kalau yang saya lihat di rambu yang ada itu 40 km per jam. Nah, ini biasanya yang mematuhi peraturan pengemudinya itu biasanya hanya pengemudi truk
dari baik truk engkel 34 ke atas yang 120 PS itu biasanya patuh. Tapi begitu masuk kepada pengemudi sepeda motor dan ke light vehicle ataupun kendaraan pribadi, ya itu tidak ada yang patuh. Nah, di samping juga rambu ini juga jarak pemasangannya juga terlalu jauh. Jadi ya mungkin saja kita lupa karena kan terlalu fokus mengemudi, fatigue ya, jenuh, akhirnya lupa. Tambah lagi dikejar target, ditambah lagi dengan saat ini torsi kendaraan semakin gede-gede ya, cc-nya juga gede-gede, jadi dipacu juga bisa gitu. Nah, ini seperti apa Pak perilakunya ini Pak? Maksud kami apakah memang mana yang benar, rambunya kah atau perilaku pengemudinya? Karena udah ada rambu daerah rawan kecelakaan, harusnya sebelum rambu juga di tikungan kalau rawan kecelakaan harus didahului dengan rambu larangan ya, ada rambu larangan, rambu batas kecepatan, rambu hati-hati dan juga rambu lainnya. Nah sudah ada. Kemudian rencana jalan Pak. Nah, jalan itu kan kecepatan rencananya ada ya. Kalau kita mengacu kepada Indonesian Highway Manual Capacity, kelas jalannya ada dan kecepatan rencana juga sudah ada. Tapi kalau biasanya kembali lagi kalau jalan bebas hambatan biasanya kecepatan rencananya minimum 80 km/jam. Tapi kenyataannya pun tol dalam kota karena macet tidak tercapai ya. Artinya kalau kita hubungkan juga kepada kinerja ruas jalan ini, pelayanannya kinerjanya sangat buruk sebenarnya. Antara kalau saya bilang ya boleh yang penanggung jawab itu adalah PU dan perhubungan dan iya, karena yang penanggung jawab kinerja ruas jalan kan rapornya merah ya Mas. Ini seperti motor kapan aja. Baik, ini pertanyaan yang sangat menarik, komprehensif. Jadi kalau kita lihat perilaku dari pengemudi sepeda motor, memang kalau dari apa yang tadi saya paparkan, ini tidak masuk ke dalam kriteria itu. Ya. Tapi saya boleh masukkan ke dalam skup yang lebih luas. Artinya masih rendahnya safety culture mereka. Gitu. Nah tentunya untuk lebih jauh lagi, kenapa dia begitu, ya kan? Ini perlu ditelah lebih jauh ya. Apakah dia buru-buru ya? Mungkin ya sudah janjian sama orang ya, waktunya mepet, atau mungkin juga ada keluarganya di rumah sakit yang dalam kondisi kritis, atau hal-hal alasan lain ya. Tapi kalau menurut saya ini memang masuk dalam kategori yang berkebudayaan keselamatan masyarakat. Nah terkait dengan tadi Pak di jalan tol ini, sebetulnya gini Pak, bukannya para pengemudi angkutan barang itu tidak ingin mematuhi ya, rambu tentang kecepatan, tapi memang mobilnya nggak bisa lari. Nah kita lihat truk-truk Pak ya, apalagi yang sudah odol ya, itu kalau kita katakan kenakan tilang bahwa itu pelanggaran muatan itu udah pasti ya. Misalnya kecepatan tol yang di Cikampek ya, ataupun di Cipularang atau mungkin juga di Cipali gitu ya, itu kan kalau tidak salah 60, 100 sudah ya, minimal 60, maksimal 100 ya. Nah ini kalau truk barang udah pasti di bawah 60 ya, kadang 30 ya, 40 ya, apalagi Cipularang ya, mungkin malah 10-20 km karena merayap dia nggak bisa nanjak ya. Jadi itu yang mungkin bisa diapa ya. Jadi ini memang terkait dengan karakteristik pengguna lalu lintas jalan ini memang sangat menarik Pak. Sifatnya sangat kompleks dan banyak permasalahan ya. Ditambah juga dengan syarat kepentingan ya. Contohnya odol ya. Coba kalau kita pikirkan ya. Aturannya sudah jelas ya. Ambang batas kelaikan jalannya sudah jelas, daya angkut maksimalnya sudah ditetapkan, kelas jalan yang dilintasi juga sudah ditetapkan, tapi masih juga ya terjadi hal-hal yang sifatnya penyimpangan deviasi ya. Karena ternyata ini justru kajiannya itu lebih kepada faktor ekonomi Pak. Odolnya aja Pak, saya udah berkali-kali saya sampaikan ke Pak Ketua KNKT, Pak Ketua, ini kalau kecelakaan terjadi karena odol ya, menurut pendapat saya, mungkin saya salah dan sebagainya, mungkin juga skup pandangnya sempit, saya nggak tahu ya, tapi saya memang orientasi saya, utamakan saya adalah masalah safety.
Nanti kalau odol, ngapain diinvestigasi? Udah jelas kok penyebabnya muatannya lebih kok. Ya apapun dicari salah-salahnya ya tetap aja penyebab utamanya adalah muatannya berlebih. Ya memang masih ada sudut pandang yang berbeda. Bagi orang mengatakan bahwa output daripada suatu kegiatan transportasi yang sisi jeleknya adalah residen kecelakaan. Tapi ke hulunya kita tidak meneliti secara lebih detail lagi. Berhenti sampai di remblong. Karena remblong maka terjadi kecelakaan. Mestinya nggak gitu, Pak. Masih ada satu fase lagi diteliti. Menyebabkan remblong, menyebabkan kecelakaan adalah remblong. Nah remblong itu karena apa? Nah ini yang dilihat. Ini yang dilihat. Jadi mestinya cara belajar secara komprehensif. Nah itu tadi juga yang Bapak sampaikan ya. Ini ada hal-hal yang memang belum belum diteliti dan juga belum tertangani secara komprehensif sehingga akhirnya seperti itu. Ya, terkait ini Pak, ini juga terkait dari perilaku pengemudi juga Pak. Tadi kita diskusi ada informasi terkait dengan perilaku pengemudi terjal-terjal. Di samping itu Pak, kalau kita mengambil contoh di udara ya, khususnya pilot, kalau pilot itu kan dia sebelum terbang biasanya ada pemeriksaan kesehatan. Nah, kalau kami dulu Pak di kantor pusat di sekretariat BPSDM, kebetulan saya di sana, kita punya satu alat namanya stres, alat penguji stres. Nah, jadi pegawai itu bisa diuji tingkat stresnya, seperti apa beban kerja dan lain-lain. Ini kan juga kalau kepada driver, orang kalau stresnya tinggi juga itu berbahaya ya Pak ya. Artinya ya kurang tidur, entah dia begadang, entah itu terlalu overtime di kantor, itu juga berbahaya. Nah, saat ini kami sudah merancang program bahwa di khususnya untuk kalau kita pengemudi ini kan saat ini kita di Mempawah itu rekrutmennya itu hanya sampai dengan kepada administrasi Pak, melampirkan surat keterangan tidak mampu bisa jadi peserta. Ke depan rencana kita juga sudah buatkan suatu standar tentu bahwa peserta ini sebelum dia menjadi peserta harus di psikotes dulu Pak. Jadi diberikan kondisi psikotesnya seperti apa. Nanti di situ bisa menentukan hasil merupakan bagian dari seleksi awal bahwa ini bisa kalau ibaratnya tadi air Pak gelas sudah penuh diikuti peserta penuh ya tetap pasti materinya kebuang Pak saya. Tapi kalau dia kosong masuknya udah dikosongin diikutin pelatihan pasti keisi. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi pengemudi-pengemudi menurut kami pun sebenarnya ya dari teman-teman PO juga bisa kita sarankan untuk rutin melaksanakan psikotes yang porsinya untuk mengemudi. Karena kenapa? Terakhir kemarin saya 2 bulan kemarin memperpanjang SIM A dan C Pak. Psikotes dulu Pak. Yang belum terlaksana di Polres itu adalah ini untuk ujian rohani. Sekarang kan ada psikotes dan rohani ya Pak ya, di tunggu SIM rencananya wacananya rohani. Jadi ada seleksi rohani bagi kita pemohon SIM. Yang pertama itu kita ujian psikotes dulu. Ujian Pak kemarin saya. Nah, puji Tuhan kemarin saya dari sekian waktu yang diberikan lumayan cepat saya selesaikan 5 menit psikotes kelar. Ya, simpel Pak. Terima kasih Pak, ini informasi yang sangat bagus ya. Jadi kalau saya dengar penjelasan dari Bapak tadi ya, ini kelihatannya Polda Kalbar itu justru lebih maju dari DKI. Saya kemarin belum lama ya, saya belum lama perpanjang SIM saya itu ikut yang drive-thru ya, ikut drive-thru ya biasa mah ecek-ecek aja gitu kan, yang penting udah cepat ini rem maju mundur udah selesai kan gitu. Jadi saya pikir apa yang disampaikan baru sangat bagus ya. Jadi ada tes psikologi ya, apalagi tes kerohanian ya, itu sangat bagus ya. Nah barangkali saya juga sedikit berikan masukan ya untuk peserta sekalian. Pada saat kita melakukan pelatihan untuk awak kendaraan tangki BBM Pertamina, itu yang kita lakukan dengan teman-teman di Tegal. Salah satunya itu adalah tadi psikotes ya, kemudian tes jasmani dan sebagainya. Satu tambahan sih memang belum waktu itu alatnya belum ada. Kita tes ini kemungkinan dia mengkonsumsi narkoba.
Bahkan ada peserta di hari pertama dari hasil tes urin, ya, kita sampaikan ke Pertamina, mohon maaf nih peserta nomor sekian ini ternyata positif, langsung kita grounded Pak. Dan itu memang ya dampaknya nggak tanggung-tanggung bagi Pertamina sendiri juga. Jadi catatan saya nggak tahu orang itu di luar atau tidak. Jadi memang sangat penting Pak, menurut saya betul yang disampaikan tadi kaitannya dengan masalah safety. Ya. Memang semua itu harus diurut ya, dan secara detail kira-kira apa yang hal-hal yang bisa nanti berkontribusi terjadi suatu insiden. Dan itu sangat bagus. Ya. Tapi ini tadi masukan yang bagus ya, ternyata di Polda Kalbar sudah ya Pak ya, termasuk itu ya. Izin, kemarin saya di Satlantas Polres Mukawa Pak, sudah. Jadi mereka punya ruangan satu sendiri untuk ujian psikotes. Mohon maaf, itu untuk yang ambil baru atau perpanjang? Saya perpanjang, baru juga Pak, pemohon baru juga. Sama ya? Iya, ulangin, pemohon baru. Tadinya SIM saya itu hilang, dimasukin kategori pemohon baru. Begitu saya nyampe ke ini, ternyata ada dalam database-nya dari petugasnya ngecek, nggak usah buat SIM baru, cukup perpanjang. Ya, tapi saya udah ikut ujian. Ya, sebenarnya kan kalau di ujian teori itu sudah cukup menggambarkan ya Pak, perilaku seperti apa yang harus ujian teori. Nanti beberapa ujian teori ada simulasi di ujian teori, baru ujian praktek sebenarnya itu sudah menggambarkan standar perilaku pengemudi ketika di ruas jalan ya Pak. Artinya kalau ketika itu tidak dilaksanakan, istilahnya di bypass ya pasti perilakunya juga enggak Pak. Iya kan, mungkin SIM-nya seperti itu pada saat ujian. Iya, siap Pak. Terima kasih Pak di diskusi yang saling memberikan masukan. Ada lagi Pak? Tadi kayaknya ada mau daftar nanya Mas kacamata yang tulis ketuanya sendirian. Saya pakai Bapak. Silakan. Izin Pak. Ya, jadi sebenarnya mungkin pertanyaan saya ini kalau yang ada kaitan dengan ini mirip-mirip dengan Pak Iko juga sebenarnya. Mungkin terkait dengan perilaku berkendara di transportasi darat ini Pak. Nah, ini agak panjang nggak Pak ya kalau diskusi ini. Di mana kita di Kementerian Perhubungan ini dari negara ini kan menugaskan untuk BPSDM UPT darat ini adalah kita melatih SDM yang di transportasi darat. Maka dari itu kita punya beberapa kategori diklat seperti diklat teknis, diklat pemberdayaan masyarakat, ataupun yang kaitannya dengan badan layanan umum maupun PNBP. Nah, kalau kita lihat Pak, perbandingan antara, ya bukan karena saya alumni udara juga Pak. Kalau di udara dulu kan saya belajar cuma 3 tahun Pak. Sisanya bekerja juga saya di umum sama ini baru di darat dan ke darat juga 5 tahun. Tapi yang saya lihat dari pengalaman saya dulu waktu jadi taruna, saya nggak tahu, ini nggak membanding-bandingkan, kita satu atap. Maksudnya doktrin yang dikasih Pak terkait safety, keselamatan, zero accident. Nah, zero accident itu kan berarti kecelakaan itu harus nol. Nah, kalau istilah dulu di udara, saya nggak tahu sekarang spiritnya seperti apa istilah. Kalau dulu kan di udara itu kerennya the sky is vast but no room for error. Jadi langit itu sangat luas, tidak boleh ada ruang untuk kesalahan. Jadi kalau ada ruang untuk kesalahan maka akan fatal. Itu di udara Pak, doktrinnya seperti itu. Nah, kalau di darat kan kalau kita mengcombine dengan darat ini kan zero accident, satu kesalahan kan belum tentu fatal juga, pandangan saya. Pandangan saya. Nah, kalau saya melihat kenapa kita membandingkan kenapa di darat ini, saya nggak tahu. Kebetulan Bapak di KNKT mungkin dia tahun secara data lebih mengetahui ya, data kecelakaan lebih tinggi di udara kah, laut apa darat. Kalau saya mengikutinya hanya dari media elektronik aja, yang saya lihat kalau kita ngitung 20 tahun terakhir ke sini kecelakaan yang fatal di udara itu mungkin nggak ada lebih dari 10 kali. Nah, kita ambil rata-rata 20 tahun berarti tiap 2 tahun itu ada kecelakaan di pesawat.
tanpa mengurangi respek kita kepada korban yang di pesawat. Nah, sementara kalau di darat, kalau kita lihat 20 tahun belakangan, mungkin setahun saja bukan 1, 2, 3, 10 kasus, ratusan barangkali, atau sampai ribuan. Nah, kembali tadi yang Bapak bilang mengenai perilaku, budaya perilaku kita, saya melihat di sini adalah kita ini melalui negara memberikan tugas kepada kita di Balai Diklat itu bagaimana kita bisa memberikan, saya rasa juga arahnya ke situ, kesadaran mengemudi kepada peserta diklat kita. Nah, contoh kita ngadain diklat sama ada juga penyuluhan Pak. Nah, kira-kira Bapak sebagai senior ini kira-kira apa input buat kami di Balai Diklat pada saat kita memberikan materi diklat baik teknis maupun DPM dan juga penyuluhan itu. Kira-kira bagaimana kita memberikan edukasi kepada peserta kita, ini loh, begini loh cara berkendara yang baik, walaupun secara regulasi antara kita dengan kepolisian memang belum sempurna, tetapi minimal kita bisa mengambil peran di situ memberikan edukasi kepada peserta diklat bahwa ini loh cara berkendara yang benar, cara bersikap pada saat berkendara di darat seperti apa. Minimal kita bisa meminimalisir Pak kecelakaan itu sehingga safety itu secara ini bisa berjalan dengan baik Pak. Itu contoh-contoh kecil, maksudnya kita memberikan contoh-contoh kecil saja. Jadi kiatnya gimana Pak dari Bapaknya yang sudah pengalaman di KNKT? Ya, itu pertanyaan pertama Pak. Boleh lagi saya tanya? Boleh. Ya. Pertanyaan kedua Pak, ini melenceng Pak dari sini. Ini terkait dengan pengalaman Bapak di KNKT dan juga tadi dari kurikulum fikih Bapak itu, Bapak pernah di Disub ya. Nah, ya, dan saya hanya bertanya, kebetulan Pak, kami juga ini di BPTD ini, BP2TD ini menghadapi teman-teman atau rekan-rekan taruna yang polbit itu di Disub Pak. Nah, kami juga punya tanggung jawab sebagai pegawai di situ adalah menjadi pengasuh adik-adik ini. Nah, terkadang mereka bertanya kepada kami, Pak atau Kak, ini gimana sih terkait dengan konflik kepentingan di Disub? Terkait dengan itu kan standar politiknya tinggi Pak di situ. Di lain pihak, teman-teman kita ini kan polbit ini kan dididik secara teknis bagaimana memberikan impact atau dampak ilmu secara transportasi darat yang benar, tanda kutip membenahi transportasi darat yang ada di daerah. Tetapi seringkali kenyataan di lapangan mereka bertabrakan dengan kepentingan politik karena diatur oleh kepala daerah, bisa saja di kabupaten itu bupati, di kota itu wali kota, provinsi itu gubernur. Nah, ini akhirnya tidak berjalan. Adik-adik ini atau rekan-rekan kita yang ada di Disub, ketika mereka mau menjalankan secara teknis yang benar terkait transportasi darat khususnya, tapi bertabrakan dengan kepentingan politik, apa yang harus dilakukan? Apakah kita tabrak saja sampai kita yang mampus dan tertutup, ataukah kita mengikuti arus saja? Tapi dengan konsekuensi apa yang kita omongkan ini mengenai transportasi darat, mengenai angkutan ini percuma nanti tidak bisa diimplementasikan. Sementara kita punya SDM di darat yang saya rasa cukup mumpuni, sangat mumpuni malah untuk melaksanakan itu. Jadi itu saya minta juga kira-kira dari Bapak gimana. Ketiga Pak, satu terakhir, pengalaman Bapak di KNKT, saya dalam hati kecil saya Pak pengen sebenarnya Pak di KNKT itu. Nah, kira-kira dari Bapak ini buat kami generasi muda, bukan buat saya aja, dengan teman-teman yang lain siapa tahu Pak ke depan kita pengen masuk di KNKT, kira-kira kita harus mengupgrade diri seperti apa Pak untuk mengantisipasi pola kerja di KNKT terkait dengan penyidikan terkait keselamatan transportasi baik darat, laut maupun udara. Mungkin itu dari saya Pak. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak. 3 pertanyaan yang sangat berbobot gitu ya. Jadi jawabnya dicoba saya urai satu-satu. Pertama terkait dengan masalah dari insiden ya di udara dibandingkan dengan di jalan. Jadi kalau ditanya perkara kecelakaan banyakkan yang mana Pak? Data yang hasil itu banyakkan udara.
Banyaknya itu karena apa? Bukan bobot kecelakaannya, tapi akibat kecelakaannya dan mengakibatkan apa? Contoh kecil, ya. Kalau truk, ya Pak ya, muatan berat pada daerah tanjakan kemudian ceroksot, ya, itu udah ya satu dugaan kenapa. Tapi kalau udara, menurut jalan raya ini paling sepele. Ya. Pesawat landing keluar dari jalur pendaratan itu dari investigasi. Itu satu perkara sendiri. Kemudian, ya, pesawat mendarat banyak pecah, ya, itu kan banyak juga. Nah ini petugas dari KNKT melihat, ya, di landasan ini ada nggak sesuatu yang membahayakan bandara. Jadi sangat-sangat detail Pak, berbeda dengan di jalan raya. Jadi kalau mereka itu penyebabnya yang sekecil apapun diinvestigasi. Jadi maaf, tunggakan perkara itu lebih banyak udara dibanding jalan raya. Dan saya memang ini ya, mestinya jalan juga belajar dengan udara. Hal yang sekecil apapun juga harus diteliti. Nah mungkin Pak ya, jadi karena seringnya terjadi kecelakaan, banyaknya macam-macam kecelakaannya apa, mobil masuk sawah, mobil masuk jurang ya. Jadi kalau orang misalnya ya bocor-bocor dikit mungkin masih dianggap enteng gitu. Lain dengan udara. Terus yang kedua ya, udara ini dilindungi dengan ICAO, Pak. Ya kan? Kalau nggak salah nih ya, kalau yang namanya pilot bawa pesawat itu dia nggak mau tahu yang dibawa apa, bawa duren, bawa barang-barang elektronik, bawa jenazah, dia nggak perlu tahu, bawa aja Bismillahnya dari satu titik ke lain, sehingga tidak bisa jadi tuntutan hukum. Ya. Pernah kejadian Pak waktu kasus Garuda yang kecelakaan di Solo ya, masuk ke Sungai Bengawan Solo ya, itu kan kami diminta untuk jadi saksi ahli Pak, sama kesaksian. Tapi KNKT beralasan bahwa sesuai ketentuan internasional 3 poin tadi Pak Ida sebutkan, maka kita tidak bisa menjadi saksi ahli. Jadi waktu itu kalau yang kasus Kapten Marwoto KNKT mau bersedia jadi saksi ahli, maka seluruh pilot internasional memboikot jangan terbang ke Indonesia karena pilot tidak bisa dikriminalisasikan. Di Undang-Undang 22 masuk Pak. Jangankan pengemudi, penguji kendaraan juga dikriminalisasikan kan dengan tuntutan hukum pidana. Jadi itu yang berbedanya di situ. Ya. Jadi tadi Pak Ibu juga sudah sampaikan ya. Kita aja untuk jalan raya, maaf, kita perlu banyak belajar dari udara Pak. Masalah safety ya. Ya Bapak saya tahu sendiri pilot itu gimana disiplinnya, beda dengan sopir kita ya. Agak keliangan enggak minuman keras ya. Kemarin yang kasus flyover flyover Kranji Pak, itu minum obat dan sebagainya ada dampak. Kebetulan saya ikut investigasi, saya lihat di dalam kabin ada bungkusan kapsul yang sebetulnya dia mengandung obat yang nggak boleh dikonsumsi. Jadi hal seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan saya kebetulan pengalaman di daerah. Jadi saya mengambil satu kesimpulan bahwa kebijakan pemerintah daerah baik itu bupati maupun wali kota itu nggak bisa kita sanggah secara ekstrim. Ada caranya. Ada cara. Nah kalau memang sudah terlalu ekstrim kemudian memberikan balasan kita yang serasa kita menzolimi atau penzoliman, ya memang kita harus memilih Pak. Saya dari Cirebon Pak, dari Kadisub kemudian jadi Kadiskominfo. Kenapa saya pindah ke Direktorat Jenderal lagi? Padahal sudah 7 tahun Pak. Ya karena memang nggak sejalan dengan organisasinya. Pada waktu itu pengujian orang kokir cukup yang datang bukunya saja, mobilnya nggak usah ya. Jadi menurut saya udah pengujian kebatinan gitu ya kan.
Jadi pimpinan ya. Ini sangat berbahaya karena saya selalu bicara kalau seorang penguji dengan dokter itu sama tugas-tugas mulia, tapi dampaknya berbeda. Dokter menganalisis penyakit satu orang pasien salah, kasih obat salah, bisa maupun MD lah gitu ya. Tapi kalau penguji salah melakukan pengujian berkala tentang sistem rem, bisa satu bus habis semua. Jadi jangan pernah menganggap sepele masalah pengujian. Nah, bagaimana caranya kita menghadapi? Kalau saya selalu pada pelatihan penguji ini, kalau pimpinan kita melakukan pressure ya, mengintervensi terkait dengan profesi kita, udah gampang kok, buat aja ya tulisan ya, laporan kepada pimpinan, apakah itu kepala dinas, apakah itu mungkin KUPT ya, BP2TD misalnya kan, dan sebagainya, sampai tanggapannya ya. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ini harusnya begini ya, rem ya. Harusnya break efisiensinya sekian persen ya. COHC harusnya misalnya sesuai standar Euro 4, CO-nya adalah 1,5%, hidrokarbonnya 200 ppm. Ya. Nah, kalau nanti disampaikan kepada pimpinan kemudian tetap menekan, aku nggak mau tahu lah. Ini udah diluluskan aja nih, ini ketua DPRD yang punya, atau yang punya Kapolres. Kita gampang Pak sebagai pelaksana. Ya. Oke Pak, kami akan lakukan perintah Bapak ya. Tapi sebagai pelaksana katakan, mohon Pak didisposisi. Jadi kalau nanti laksanakan, nyatakan lulus, gampang kita laminasi. Ada terjadi sesuatu, ini tinggal kita sodorkan. Jadi mudah Pak. Cuma memang dengan cara-cara yang sama. Baru saya seru, aku gak mau tahu, ini kan sudah undang-undang begini Pak. Sudah diajarin sama Pak ABC begini harus begini. Nah, kita masih menang. Ya. Nah, kalau yang saya tadi ya, saya saya putuskan saya untuk mundur. Jadi eselon 2 saya serahkan lagi. Jadi buat teman-teman, itu nggak salah nih, nggak gila nih. Jabatan kepala dinas yang mau mundur. Dan alhamdulillah Pak, saya di direktorat kembali lagi jadi staf. Bagi saya itu lebih melegakan dibandingkan saya jadi tapi nggak perlu saya ekstrim itulah ya, ini yang meneruskan masih muda-muda dengan cara tadi yang sama berikan pengalaman saya di direktorat juga gitu ya. Dan Citaruna dulu Pak, lampu belakangnya itu ya sesuai dengan Undang-Undang 14 waktu itu tinggi maksimal kan 1250 mili dari perpanjangan, nggak boleh lebih. Kalau saya udah hafal, jadi anjing baju saya yang nomor 2 ini kalau saya jajan di lampu itu nggak lebih tinggi lampunya, berarti ikuti aturan. Nah, waktu datang ya, buat surat resmi dari Diansub ya, mohon agar lampu ini diaktifkan sebagai lampu belakang. Saya dipanggil kasih desa saya. Ya. Terus dia bilang, ini tolonglah yang Diansub punya diproses saja, diizinkan untuk sebagai lampu belakang. Tadinya hanya aksesoris saja Pak. Nah, saya sambil bicara bercanda sih bilang, Pak Kasudit, saya bilang, jangankan setinggi 1,5 meter Pak, setinggi pohon cemara pun akan saya proses ya, asalkan PP-nya dirubah. Jadi jangan kita membiasakan diri buat aturan dilanggar sendiri gitu loh. Dia bilang, ya tapi ini kan kebutuhan internasional harus 1,5 dan sebagainya. Ya tidak masalah Pak, yang penting undang-undangnya, peraturannya itu. Jadi kayak itu Pak, ada tahapan-tahapan dan biasanya ya mereka akan contoh satu lagi di Cirebon ya, pengusaha angkutan truk datang ya, dia mengajukan permohonan operasional dari Cirebon dari Balongan ke Pelumpang ya, 40 truk Pak, truk tronton tangki untuk angkut BBM mentah. Setelah saya hitung konfigurasi sumbunya, power rasionya, kemudian juga konfigurasi sumbu, saya sampaikan ini nggak bisa Pak, Bapak harus mengangkut BBM mentah ini dengan konfigurasi 1.22/22 ya, horsepower-nya harus ya.
Nggak bisa tolong dibantu Pak. Sebagai kepala dinas, saya belum pernah untuk masih eselon 3 Kasubdit Teksal. Jadi saya bilang sebagai di pengujian saya akan bantu Bapak. Tapi kalau saya langgar, ya, saya mengizinkan Bapak dengan seperti ini, maaf Pak. Kaki saya ada 2, satu ada di Tegal, waktu itu dosen di PKDJ Tegal, satunya ada di dinas. Jadi kalau saya publikkan, nanti protes Pak Murid saya dari Sabang sampai Merauke. Jadi mohon maaf. Ternyata sama kepala dinasnya diberikan izin. Saya nggak ada langsung. Saya buat langsung. Pak ini, ya jelasin. Dan salah satunya adalah informasi dari UGM, ada di Indramayu namanya Jembatan Merah, itu dibuat tahun 1980. Kalau ini diinjak dengan truk berat sekian dengan muatannya, nanti ambrol, kita yang kena ya. Ditarik lagi Pak buku ujinya, 40 dibatalin. Nah, tadi Pak cara-cara sambung nanti yang perlu kita. Ya. Jadi jangan kita sebagai bawahan karena yang mungkin kesel ataupun ya, agak gak suka dengan pimpinan kita jeblosin jangan ya. Kita akan kena juga. Jadi berikan masukannya. Ya. Satu lagi tadi itu yang belum terkait ini Pak. Ya. Ke depan juga kita ada ingin masuk di KNKT gitu. Oh gitu ya. Gimana ya. Pak? Apa yang harus kita upgrade? Ya. Apa yang harus dipersiapkan? Ya, siap. Jadi KNKT ini memang profesi yang sangat menarik Pak. Ya. Saya terkadang suka nonton film terkait dengan masalah investigasi. Ya. Jadi ini kalau kita sebagai investigator, sebetulnya kita berprofesi sebagai detektif teknis. Atau mencari celah yang paling kecil seperti apa. Nah ini ada persyaratannya. Ya, saya coba nanti kebetulan besok kan Pak Wildan nih. Ya. Pak Wildan itu sekarang PLT Kasubkom Jalan. Ya. Jadi yang meneruskan tugas saya. Saya dulu periode ketuanya Pak Tatang, ya, Marsikal Tatang, kemudian Kasubkom Jalan dan saya. Kemudian setelah era saya diganti dengan Profesor Lesmono Kasubkomnya. Nah ini Pak Wildan setelah Profesor Laksono Pak Wildan. Ya. Jadi nanti tanyakan. Ya. Seingat saya sih gini Pak, yang diterima itu adalah tenaga profesional yang berpengalaman di bidang transportasi. Ya. Apakah pengujian, apakah dia mungkin di manajemen lalu lintas, ya, atau mungkin di company yang bergerak di bidang transport, ya. Tapi kalau Bapak berdua dengan Pak Ivo tadi ya, udara ya Pak dulu ya, Bapak bisa daftar di udara juga Pak. Menarik Pak, terus terang aja untuk KNKT. Apalagi udara ini kan skopnya internasional ya. Jadi kemungkinan untuk bisa kita kemana-mana lebih ya. Ini yang terus terang dari moda yang ada, jalan yang memang agak terseok-seok Pak. Masalahnya memang di Undang-Undang 22 kita nggak di backup. Kita dasarnya hanya PP saja. Jadi ya maaf, kadang-kadang friksi di lapangan masih cukup ya. Tapi kalau udara, laut sudah no problem ya. Udara dengan IQ-nya, kemudian laut dengan IMO-nya ya Pak ya. Kemudian kereta api juga punya undang-undang berkereta api, jadi nggak bisa. Kita terus yang perjuangan berat Pak. Berapa kali dulu kita investigasi ya ditolak sama polisi, apalagi kalau dari police line ya. Tapi ya terus perjuangan. Ada lagi lainnya sebelum jalan? Masih Pak Ibu nambah? Iya, izin Pak. Ini kembali lagi masih kepada perilaku ya Pak. Iya. Perilaku memang ini kan kalau mengukurnya, kalau saya sih kembali lagi sebenarnya standar perilaku apa ya, ini kalau kompetensi dan perilaku. Kalau perilakunya pasti apa yang diujikan pada saat ini pasti menjadi standar perilaku dalam mengemudi ya Pak. Bagaimana kita pada ruas jalan, bahu jalan tidak boleh dilalui, bukan turun jalan, itu berhenti, apalagi terlebih seperti pada gambar itu menyalip sebenarnya ya. Nah, kembali kepada law enforcement ya Pak. Kalau memang kalau pada jalan kan yang melanggar rambu yang ini. Nah, sebenarnya kalau kepada pelanggaran bisa jadi pelanggaran batas kecepatan. Nah, saya bilang, nah ini bagaimana Pak
dari sisi kita sudah temukan ya, sisi tentunya untuk menekan perilaku pengemudi yang agresif ataupun yang tidak sesuai, tentunya kan harus dibarengi dengan law enforcement. Katakanlah, apalagi sekarang kalau etle kan banyaknya kalau etle kan di jalan-jalan perkotaan. Tapi kalau jalan luar kota, contoh misalkan dari antara Tegal Brebes di ruas jalan yang non kota ataupun Roban itu yang di jalan itu yang di luar-luar itu kan belum betul Pak. Nah itu kan kewenangannya ada di lantas betul Pak ya untuk penegakan perilaku. Nah kemudian untuk kesadarannya awareness-nya tadi ya tentunya memang harus di apa namanya ada semacamnya itu tadi pada saat kita si driver ini yang bagi yang belum mengikuti pelatihan kita juga tetap memberikan diuji keputusan apa yang diambil pada saat materi-materi pelatihan juga sudah diberikan ujian praktik itu sudah benar dinilai ya Pak ya istilahnya. Nah terkait juga apa namanya kendalanya juga bisa jadi mungkin saja pada saat misalkan terjadi laka. Padahal di ruas jalan itu kan untuk rambu sendiri jumlahnya ada 100 lebih sekian jenis rambu dan marka jalan. Nah, apakah dari sisi prasarana, kalau itu kategorinya prasarana gitu Pak ya, rambu lalu lintas. Kalau prasarananya yang harusnya saja belum standar, seperti bagaimana perilakunya? Contoh misalkan pada ruas jalan itu harus ada rambu peringatan, tapi ternyata tidak ditemukan. Artinya ini kan mengurangi informasi yang memberikan petunjuk kepada pengemudi. Menyebabkan juga salah satunya perilakunya bisa jadi seperti itu. Kemudian kalau pada malam hari Pak, kualitas marka jalan. Nah, marka jalan kalau pada saat hujan saya pernah Pak, baru kemarin 2 bulan kemarin saya tuh dapat tugas mengajar di Kabupaten Sintang. Saya mengemudi mobil saya sendiri, mobil saya Ford Ranger 2020 cc. Dari Sintang saya lewat Sanggau terus lintas luar itu. Pada saat malam itu ketemu hujan, nggak ketemu hujan, ketemu malam. Kualitas markanya Pak yang saya protes. Jadi jalannya udah kecil, saya itu benar-benar over extra fokus. Ya, jadi berem itu nggak kelihatan. Begitu papasan, ketemu lampu jauh itu marka nggak kelihatan Pak. Artinya kalau saya harus ekstra mata saya, melem dikit, saya jatuh. Di sini tuh jalannya tinggi-tinggi Pak. Nah kalau istilahnya saya jatuh ke kiri bahu jalan, resikonya bisa kebalik saya, mobil saya. Kalau saya keluar dikit, begitu tanjakan ketemu mobil, kalau dia pasang lampu jauh, blank saya Pak. Harus cepat-cepat ngerem, 3 detik saya harus bisa ngerem. Syukurnya kemarin saya belajar defensive driving, itu saya udah dipraktekkan bagaimana kita mengerem 3 detik itu udah sedikit saya udah punya pengalaman, selama ini tidak ada. Nah, jadi kualitas marka jalan juga penting. Begitu kita selisih, Pak, itu pasti pengaruhnya terhadap perilaku pengemudi saya. Saya buang kiri, yang pasti jangan buang kanan. Kalau buang kanan nabrak kambing kan. Kalau saya buang kiri, ya risikonya cuma saya sendiri, gitu. Akhirnya begitu saya harus mengambil keputusannya Pak. Faktor salah satunya adalah marka jalannya, kualitas marka jalannya. Salah satu mempengaruhi jadi perilaku saya pun jadinya. Tapi kalau marka jalannya bagus, mudah-mudahan lampu ketemu lampu, sedikit perilaku saya agak sedikit stabil. Nah itu juga. Mungkin terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi gini Pak Ibu, kalau kita lihat ya, pada akhirnya kalau kita runut ke belakang itu masalah kos. Saya pernah investigasi di Lampung Barat, Pak, ya. Jadi perbatasan dengan Bengkulu. Jadi pertama kejadian itu saya investigasi, ya. Itu waktu itu lagi marak-maraknya friksi antara kita dengan saudara kita Budi Coklat. Ya. Pembahasan undang-undang berdua. Jadi begitu tim turun di lapangan, itu hutan belantara Pak, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Medan, Lampung, mau ke Bengkulu. Itu di titik lokasi itu kita kira-kira sudah jam 5 sore, ya. Kita ditunggu sama saudara-saudara kita dengan senjata laras panjang, 4 orang. Jadi saya sampaikan kami dari kementerian ingin melakukan investigasi terkait dengan terjatuhnya bis. Nama memang membawa ini juga Pak. Nama PO-nya itu penantian utama.
Pengantin itu rombongan pengantin Pak dari Lampung menuju Bengkulu itu masuk ke jurang ya, karena nabrak gundukan tadi material bekas perobekan jalan. Korbannya termasuk membeli itu. Nah kemudian saya dilarang turun ke lapangan, ke bawah 15 meter Pak itu jurangnya dari atas. Kemudian untuk tidak membuang waktu, saya mencoba ke puskesmas terdekat di mana korban pertama dievakuasi. Itu udah masuk ke provinsi Bengkulu. Jadi saya tanya sama dokter jaga di sana, ya Pak kemarin benar ada 10 korban yang dibawa ke sini, dievakuasi sini. Memang si luka luarnya nggak kelihatan, cuma ya maaf Pak kepalanya saya periksa itu kelihatan kejur, ya, itu kurang keras. Gitu. Nah begitu kita balik lagi, itu udah mau maghrib. Sampai binatang hutan tuh kayak apa wau-wau itu kan bersaut-sautan. Kita ditunggu mereka. Pak silakan Kapolres sudah mengizinkan untuk Bapak turun ke bawah. Saya akan singkat dengan teman-teman. Kita datang kemari bukan untuk menjadi pahlawan. Tadi siang hari matahari masih bisa ke bawah, kita dilarang. Sekarang gelap begini kita suruh turun. Kalau ada ular, ada harimau, nggak tahu jawab. Dah kita pusat nggak turun, kita nggak turun. Ya, kita balik. Nah kemudian nggak lama kemudian itu kejadian lagi Pak. Kejadian lagi ini rombongan pekerja bangunan itu dari Kuningan menuju ke Bengkulu, ada proyek di sana. Ini masuk jurang lagi. Saya udah batin, ini jangan-jangan di tempat yang sama. Ternyata benar Pak. Cuma ini 10 meter lebih dalam, 20 meter Pak. Nah saya akan nyusun rekomendasinya. Ternyata teman-teman di provinsi itu bilang, iya Pak, waktu kejadian pertama rekomendasi KNKT itu kan agar dibuatkan pagar pengaman, guardrail itu kiri kanan jurang di situ. Rupanya yang dibikin cuma sebelah Pak, jadi masuk ke jurang satu. Saya bilang, aduh ini kan kacau kalau begini, percuma kita juga. Jadi kayak gitu Pak, kembali kan tadi masalah anggaran. Kita nggak cukup anggaran dari provinsi, gitu. Jadi saya ya cuma yang sisi sebelah. Jadi di tempat yang sama. Nah balik lagi ke marka jalan, memang benar Pak tadi kalau Bapak Kabok itu betul. Karena marka jalan kan ibaratnya kalau malam hari atau hujan lebat itu sudah ibaratnya kita di sungai yang sangat luas, itu tali itu kita berpegang ada. Betul Pak. Ada logika begitu. Jadi kalau nggak ada itu memang sangat berbahaya Pak. Ya. Nah nanti tadi Bapak kemudian perilakunya berubah setelah selamat lah ya dari ruas itu. Nah betul. Jadi itu yang kadang-kadang kita mesti. Makanya perlunya pengalaman lapangan kan begitu sering kita lewat di jalan, karakter lalu lintasnya seperti ini, kemudian kondisi sarana prasarana juga seperti ini, kita jadi bisa preventif gitu Pak, tidak luka-luka. Ini bagus masukan yang sangat bagus dari dua penanya, Bapak penanya ini. Kemudian bisa nanti kita informasikan ke teman-teman di Darat terkait dengan marka jalan dan sebagainya. Karena memang kita tidak boleh jangan pembangunan itu Jawa Sentral lah, ya. Semua wilayah ini kan bagian dari NKRI, harus ada keseimbangan. Malah kita kadang-kadang berpikir harus prioritas, ya. Jangan karena terpencil, ya. Jangan karena cuma alasan politik saja, tapi juga kita harus secara komprehensif berpikir. Ya. Termasuk ini tadi Mas ya. Kita memang berangan-angan, bercita-cita bahwa RUNK itu bisa terjawab dengan baik. Gitu, ya. Tapi kan kalau kita pikir Pak, dulu Pak di darat ya, di Jen Darat itu dulu itu dianggarkan di dalam APBN. Ya. Tiap tahun itu ada bantuan alat uji gratis hibah dari pusat. Ya. Biasanya prioritas untuk daerah-daerah baru pemekaran. Nah beberapa tahun ini sebelum pandemi sekarang itu nggak ada Pak. Jadi bagaimana kita bisa super vital, alat ujinya nggak ada kok.
Manado sendiri sebagai kota besar kemarin itu ibaratkan bendera putih Pak, nggak mau melakukan pengujian karena alatnya nggak ada. Nah sekarang mungkin sudah diinstal ya alat yang baru, mungkin anggarannya sudah ya. Jadi masih banyak Pak. Jadi kalau kita bicara pilar ketiga tentang silver vital, kemudian sarana prasarana pengujian kita masih seperti sekarang itu, ya jauh panggang dari abdi. Jadi memang tugas berat Pak. Apalagi ini Pak untuk yang BP2TD ya, memberikan pembekalan tentang selamat dan selamat itu ya. Tapi kalau faktor atau unsur pendukungnya nggak terpenuhi ya kadang-kadang susah juga ya. Kita harus menyampaikan tentang kebenaran walaupun nggak tercapai 100%. Silakan. Ya, Pak, kalau menanggapi kasus seperti itu, karena kalau memang kondisinya tadi jumlahnya berdasarkan populasi itu ada banyak disub yang pemekaran itu, tapi sebenarnya kan masih ada metode manual ya Pak ya. Pemeriksaan rem bisa manual, dan lain-lain juga bisa masih ada manual. Apa Pak kira-kira yang bisa manual? Rem ya, bisa, manual, bisa maju gas langsung rem bisa, masih bisa di terus apa lagi? lampu masih bisa pemeriksaan awal. Berapa kandilannya tahu nggak? Ya kan keterbatasan limitasinya tadi kita tidak punya alat, artinya penguji tetap bisa melakukan dengan metode paling dasar. Iya. Nah manual pengujian ya. Tapi nggak tahu kalau anak-anak baru mungkin sudah tergantung teknologi ya Pak ya. Kalau yang sekarang lulusan Tegal sekarang mungkin sudah canggih-canggih. Tapi tetap manualnya harusnya mereka menguasai. COAC ya mungkin ya, kalau COAC mungkin kalau kadarnya mungkin asap aja Pak. Kalau ada asap lihat asap. Yang manual ya asap berarti ya udah, tapi nggak bisa kita menunjukkan indikator berdasarkan alat uji gitu mungkin. Karena gini Pak, jadi kalau kita bicara tentang persyaratan teknis dan kelebihan jalan itu kita tidak bicara hanya teknis itu. Mungkin sebagai orang-orang yang punya pengalaman tinggi, jam terbang tinggi kayak Bapak, mungkin teman-teman senior lain itu oke lah ya. Tapi itu dari aspek teknologinya, dari aspek legalitasnya nggak terpenuhi. Padahal yang jalan itu adalah aspek legalitas dan aspek teknis. Teknisnya tadi terpenuhi, legalitasnya enggak. Saya pernah ramcek Pak di Sumatera Utara, Teluk Kabu, ya, Teluk Kabu itu mobil-mobil Pertamina saya periksa, secara teknis oke semua. Giliran saya lihat dokumennya, buku ujinya, uji emisi gas buang ya, karena diesel ya, jadi smoke-nya contreng, kekuatan pancar utama contreng, semua contreng. Saya langsung datang ke kepala dinas, Pak saya mau nanya Pak, ini maksudnya contreng apa? Oh itu lulus Pak, bagus. Bapak tahu nggak kalau menurut undang-undang rem misalnya Pak, berapa persen braking efisiensinya? Ini Bapak tulis contreng ya. Kemudian solarnya, smoke testernya contreng. Ini udah maaf, ini telanjang bulat. Dilihat sama rekan kita sebagai penegak hukum ini sudah kita bakal konyol. Ya. Terus saya tanya, dia panggil kami pengujiannya. Ini pretesternya udah berapa lama rusak? Ya baru 2 minggu, katanya kalau saya udah tahunan gitu ya, caranya. Jadi tolong Bapak isi, karena kalau enggak ini jadi temuan. Ya. Kalau ada isi dan ini udah temuan bagus ya. Jadi itu Pak. Jadi memang untuk break bisa road test ya. Kecepatan katakanlah 40 km per jam kita bisa, paling tidak 12,4 sekian meter dia berhenti. Ya. Tapi kalau kayak COHC ya, kemudian kekuatan pasar utama dengan kandela kita nggak punya alat. Ya. Jadi memang di dalam kalau nggak salah keputusan menteri atau peraturan menteri atau peraturan dirjen, jika satu unit pengujian tidak memiliki alat atau SDM pengujian kompeten, maka bisa numpang uji di daerah tetangga. Itu kan teorinya Pak, prakteknya nggak bisa. Karena pasti dia numpang ya, dan numpang itu kalau numpang itu merugikan pemilik kendaraan, karena dia harus bayar 2 kali. Di kota asal dia harus bayar penuh, di tempat baru dia numpang dia bayar penuh, 2 kali dia bayar. Ya. Dan itu pasti akan menjadi keberatan. Itu Pak.
Ada lagi? Silakan. Ini yang milenial ini harus banyak nanya nih, ya. Ada silakan. Ya silakan. Ya. Ya silakan yang depan dulu. Ya saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pertanyaannya sedikit aja Pak, ada dua. Yang pertama adalah benar apa yang tadi Bapak sampaikan, transportasi darat ini belum mencakup seluruh istilahnya kegiatan-kegiatan yang faktor-faktor yang terjadinya kecelakaan Pak. Kalau saya melihat contoh hasil dari kecelakaan yang di Cibubur Pak. Di situ kita lihat bahwasanya kecelakaan di Cibubur itu disebabkan oleh air over hydrauliknya yang dimodifikasi untuk sistem airhorn ya Pak ya, untuk trompet untuk klakson telolet ya, katanya seperti itu. Tetapi saya tidak melihat apakah ada di sana dari faktor prasarananya Pak. Di situ saya melihat KNKT ini belum mengarah bagaimana mungkin kekesatan jalannya seperti apa. Di sana belum terlihat juga Pak. Apakah apel yang di sana memang penyebab terjadinya kecelakaan? Itu juga saya belum melihat kajian seperti itu Pak. Nah, yang keduanya dari yang telah disampaikan KT tadi Pak, yang perihal telolet itu Pak, langsung telolet, apakah tidak ada larangan Pak, ataukah tidak membuat sebuah larangan terkait dengan penggunaan klakson tersebutnya? Kita ketahui memang kalau misalnya menggunakan klakson telolet itu pastinya tekanan angin akan berkurang ya Pak di air over hydrauliknya Pak, sehingga yang harusnya saat pengereman dia barnya penuh tetapi hanya sekian bar saja, itu kan juga menjadi faktor memang bisa terjadi kecelakaan Pak. Nah, kalau saya melihat nih KNKT ini baru hanya melihat dari faktor humannya aja Pak, tetapi prasarananya belum, ataukah sarananya juga mungkin yang disentuh hanya sarana dan faktor manusianya saja Pak, seperti itu. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Terima kasih, pertanyaan bagus. Ya. Ini memang belakangan ini ada beberapa insiden yang saya turun dan yang tidak turun. Ya. Yang saya turun kemarin yang mutakhir itu yang kasus di flyover Keranji, ya, yang tempelan itu ngangkut besi beton. Kalau yang Cibubur tidak, tapi secara sekilas saya mengamati dari jauh ada petik gitu ya. Jadi kalau semi trailer, ya, rangkaian kendaraan bermotor, mobil penarik dan semi trailer itu memang yang bagus adalah sistem remnya sama. Ya. Kalau AOH-nya itu, kalau terutama Eropa ya, kalau semi trailer yang maksud saya tempelannya itu full air brake, ya, maka penariknya juga harus full air brake. Banyak kejadian kecelakaan mobil Pertamina itu karena kombinasi yang tidak sinkron, ya. Jadi tidak sinkronnya pada saat ya traktor head to the rem, ya, dia sudah ngerem, ya, tapi yang belakangnya semi trailernya itu belum ngerem secara sempurna, ya, karena ada ketidaksinkronan kinerja antara ya AOH dengan full air, ya. Jadi yang terjadi kebanyakan track headnya itu didorong sama belakangnya kan masanya berat, ya, jadi didorong sama semi trailer. Nah kemudian yang kedua yang terkait dengan masalah prasarana sebetulnya sudah, seingat saya sudah masuk dalam rekomendasi. Ya. Jadi memang tidak semestinya jalan menurun itu di situ ada traffic light. Ya, kalau dulu masih ada kuning, tidak ada hijau, kuning, merah Pak ya. Sekarang kadang-kadang kuning, merah, hijau, merah gitu ya. Itu sangat berbahaya. Apalagi ini truk dengan massa berat, ya, mungkin dia agak ngelamun, kagok, dia ngerem. Itu tadi kejadiannya, jadi didorong. Ya. Jadi itu memang benar ya, tidak ada ataupun ya boleh dikatakan tidak ada lah ya kecelakaan dengan penyebab tunggal itu nggak ada. Selalu ada korelasinya dengan penyebab-penyebab yang lain. Jadi seperti itu. Ya. Jadi, tapi ini masukan yang bagus ya. Jadi
terkait dengan tadi penggunaan sistem rem. Ini yang terkait dengan pelarangan penggunaan ya klakson apa? Tolalet atau tolilet ya? Jadi gini Pak, yang kebanyakan terjadi, kita waktu itu ramcek ke depo Pertamina yang di Plumpang, kemudian di Medan ya, Sumatera Utara, dan di Jawa Tengah Semarang, termasuk terakhir kemarin di Surabaya. Itu memang kebanyakan untuk klakson itu mengambil angin secara bebas ya ke tangki angin yang sebetulnya untuk udara untuk rem ya, sehingga itu akan tekor gitu ya. Nah ketekoran itulah yang menyebabkan remnya tidak berfungsi secara optimal. Jadi seperti itu. Jadi rekomendasi itu sudah kita berikan ke Pertamina, ke objek-objek lain yang memang kita investigasi ya. Tapi sepertinya memang belum tertuang dalam satu aturan tertulis pelarangan menggunakan tangki udara untuk rem digunakan juga untuk yang klakson tadi. Baik, terima kasih Mas tadi. Tapi nanti untuk lebih jelasnya besok bisa ditanyakan ke Pak Bindan ya, kebetulan dia yang ikut investigasi terkait dengan masalah itu di Cibubur ya. Tapi salah satunya tadi ya, turunan di situ ada reaktif lainnya dari orang kantor. Jadi macam-macam. Bahkan terakhir kemarin di Semarang itu hati-hati terkait dengan traktor head ya. Jadi cabinnya itu kan biasa bisa diangkat tuh ya. Itu gara-gara diganjel pakai ini pakai sendal jepit yang dipotong ya. Mungkin karena cari murah ya. Ternyata itu bahaya ya. Begitu turunan ya, itu jeblak Pak ya. Jeblak jadi sopirnya ya nyopirnya bukan ke depan tapi lihat ke bawah. Nabrak juga ya. Oke, yang lainnya tadi gimana? Sudah sama Pak. Oh sama ya. Ada bisik-bisik ya. Ada lainnya? Silakan. Sebelum sedikit lanjut ya sampai Terakhir Pak, terakhir mungkin pengalaman kembali Pak. Ini kalau masalah tadi itu modifikasi ya Pak. Masalah modifikasi. Kalau ini pengalaman saya pribadi Pak. Kalau itu kan case, kalau yang saya alami. Saya pengalaman untuk bengkel-bengkel jadi untuk di wilayah baik di Mempawah maupun di Kalimantan Barat. Yang saya keluhkan itu adalah bengkelnya itu terjadinya modifikasi, bisa jadi itu adalah kreativitas dari mekanik ataupun mekanik tidak paham teknis, struktur teknis dari kendaraan. Contoh, saya punya mobil Ford Ranger, saya pergi ke bengkel, bisa saja kepala bengkelnya adalah menguasai, anak buahnya belum tentu. Nah, gitu kan. Nah, di mana permasalahannya? Saya mulai bingung. Ini modifikasi, dia paham betul, kemudian dimodifikasi karena untuk peningkatan kinerja, itu modifikasi. Tapi tidak paham, kemudian disambungkan, itu bukan modifikasi, itu gagal paham menurut saya. Nah, jadi kuncinya adalah kalau saya itu yang benar itu adalah kita pahami dulu standarnya. Contoh ini kendaraan misalkan Hino, kan ada manual bu, spesifikasi standar pabrik. Nah ada. Nah kalau mekaniknya ini tidak memahami secara utuh struktur sistem listrikan pengereman dari suatu kendaraan dan lain-lain, dan pasti terjadi adalah modifikasi bypass sana. Kemudian spare part. Contoh mobil saya Ford Ranger, kadang-kadang begitu di bengkel karena butuh cepat ya, karena kita juga ego juga, tapi sebenarnya tidak disarankan dipakai spare part Triton. Tidak beda Pak. Hino mau Mitsubishi, karena susahnya di bengkel, mekanik cari ke toko nggak ada spare part, itu kan spare part itu pun berbahaya menurut saya. Saya udah mengalami sendiri. Jadi menurut saya ya kalau di manual book mesin ya rata-rata itu adalah identifikasi part number kendaraannya. Jadi si bengkel itu punya kompetensi melakukan identifikasi dan informasi yang benar. Beda satu nomor, beda spesifikasi. Nah ini kita juga harus paham. Kalau tadi berbicara tadi masalah modifikasi, kita harus pahami mekanik ini dia paham secara teknis, kemudian dilakukan modifikasi, tentunya diperhitungkan. Nah,
akan ada kinerja di sistem yang lain yang menurun ataupun yang naik, tapi tergantung peruntukan si kendaraan seperti apa, spesifikasi pasarnya seperti apa. Tapi kalau yang mekanik ini betul-betul tidak paham, ini yang berbahaya, Pak. Nah, menurut saya seperti itu. Ini menarik ya, diskusi sedikit kita tahu. Jadi emang partner spare part itu sangat Betul, Pak. sangat. Ternyata mekanik ini memang ada dua juga, ada mekanik terdidik dan otodidak. Ya. Ini nyalamin Pak saya kan peter mobilnya, ngecir gitu ya. Jadi udah spare part udah saya beli ya sesuai. Nah dia nanyanya sebetulnya sepele tapi kita jadi beli. Ya. Pak ini kalau yang LH sebelah mana deh? Kalau yang LH di mana? Saya takut salah masak nih orang juga. Saya nggak jelaskan dia ketawa ini saya di sini. Jadi emang betul Pak, ini saya menarik. Nah ini terkait dengan tadi yang saya sampaikan bahwa ganjel untuk yang cabin lock itu pakai sendal karet. Ini saya langsung komplain ke Hino, teman saya bagian engineering gitu ya. Mas aku kemarin ke Surabaya, ada lo itu bengkel resminya Hino. Begitu saya periksa itu dengan ketua KNKT, ternyata ganjelnya itu pakai sendal jepit Pak dipotong gitu loh. Saya kan komplain sama yang bersangkutan di lapangan. Ya Pak ini soalnya kalau beli aslinya ini nunggu spare partnya, kemudian juga harganya cukup mahal gitu. Nah ini mobil ini kan nggak mungkin lama kita diunduh. Jadi seperti itu Pak. Tadi balik lagi masalah tadi. Jadi pertimbangan ekonomi tapi tidak berpikir sejauh mana dampaknya terhadap keselamatan. Jadi memang benar sekali nih ya. Di lapangan itu ada yang aneh-aneh. Gimana Mas? Sampai jam 12.15. Oke. Ya. Iya 15 menit. Jam 12 kita break. Baik kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Nah, bagaimana kita merubah perilaku, ya, mengemudi kita. Nah, ini tergantung nawaitu kita, tergantung niat kita. Kalau niat kita ada, pasti bisa. Cuma memang kadang-kadang ya ada yang mengatakan begini, ya. Kalau karakter, ya, atau watak, ya, itu ya mungkin bisa dipoles sedikit gitu. Tapi dasarnya agak susah dihilangkan ya. Makanya kalau orang-orang tua kita bilang kalau watak itu nggak bisa diobati gitu ya. Tapi kalau batuk itu ada obatnya ya. Tapi saya pikir itu nggak benar juga ya. Tapi tergantung niat kita ya. Kalau artinya pemahaman kita terhadap safety tinggi, pasti kita bukan tentu bisa, tapi harus mau berubah. Harus mau menjadi baik ya, jadi tergantung niatan kita. Nah untuk kita bisa mau merubah diri kita ada beberapa hal. Lanjut. Jadi pengakuan diri kita ya, kalau kita selama ini masih kurang baik. Contoh gampangnya begini. Ini kalau dari seluruh kita ditanya ya, apakah Anda benar-benar jujur? Susah jawab, ya. Susah jawabnya. Orang yang memang dia maaf ya, dia cerdas, pasti dia akan berpikir dulu. Tapi kalau yang nyaut spontan, saya jujur, 100% jujurnya 100%, berarti dia nggak jujur. Karena tidak pernah ada orang yang tidak salah. Nah ini pentingnya di sini. Kita mengakui bahwa diri kita dalam cara mengemudi masih kurang baik. Oleh karena itu kita berusaha untuk menjadi lebih baik ya. Jadi niat dan pengakuan diri ya. Kemudian berpikir positif pada diri sendiri. Jadi positif thinking lah kira-kira begitu ya. Jadi kita jangan berprasangka buruk tapi positif thinking ya. Karena kalau kita positif thinking maka kita akan berusaha untuk menjadi lebih baik. Lanjut. Ya, jadi 3 tadi, mengaku dirinya masih kurang baik, ya, kurang sempurna, ya. Kemudian kita, ya, berpikir bahwa diri kita bisa berubah dengan baik.
Dan yang ketiga adalah kita mau merubah diri. Memang agak sulit, ya. Mau merubah diri ini agak sulit, apalagi sudah bertahun-tahun kita menjalankan hal-hal yang sama seperti itu. Merubah kebiasaan itu yang paling susah. Kadang-kadang orang malas untuk berubah, ya. Padahal dalam kehidupan ini kita nggak bisa mengikuti ego kita, ya. Perubahan itu harus ada karena lingkungan kita terus berubah. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada beberapa poin penting, ya, yang menandakan bahwa kita mau, ya, merubah diri, ya. Pertama adalah pengemudi yang bijaksana tidak terprovokasi dengan perilaku pengemudi yang lain. Ya. Kita disiap, dipotong, suka-suka dia, ya. Jujur saja kadang-kadang kita juga terpancing, ya. Ini orang kurang ajar banget sih, ya. Nggak nganggap kita, kan, ya. Tapi cobalah positif thinking. Oh iya, mungkin dia keluarganya dalam kesulitan, mungkin ada yang masuk rumah sakit, mungkin ada yang mau ujian misalnya, mau ujian tesis, mau ujian disertasi misalnya. Udahlah, kita legowo saja, biarin aja, ya. Mudah-mudahan dia selamat, ya. Kemudian ya tadi, ya, kita harus menghindari tadi yang perilaku tadi. Wah, ini singa nih, ini ular piton, ini kobra nih, king kobra. Ya, kita hindari, jangan kita ikuti terus, ya. Jangan mudah terprovokasi tadi. Dan yang terpenting tadi, ya, kita tetap hati-hati. Kadang-kadang di jalanan kita sudah hati-hati, orang lain ternyata tidak hati-hati, ya. Termasuk ini Pak Ibu, ya, mobil-mobil yang apa, otonomous, ya. Otonomous. Nah, saya kadang-kadang berpikir, ya, apakah kita udah siap? Ya. Makanya sekarang kan uji coba di ruas tertentu, ya Pak. Kalau di jalan umum, ya, mobil kita sudah safe, ya, tapi metode ini angkot ya, mungkin dia tidak dilengkapi alat yang sama. Kita tidak menumbuh orang lain yang nunggu-nunggu kita, gitu. Ya. Makanya sekarang masih diuji coba di ruas yang tertentu. Ya, lanjut. Ada yang menguji profesional, ya, pelan-pelan. Jadi ini kalau yang sudah mengikuti pelatihan tentang pengujian kendaraan bermotor atau yang sudah pernah mengikuti, ya, kegiatan ramcek, ya, saya rasa ini nggak asing, ya. Jadi kalau seorang penguji pada saat memeriksa kendaraan, bagaimana posisi pertama kita, ya, bagaimana bantuan tenaga yang lain untuk duduk di belakang ruang kemudi, ya, itu bisa kita lakukan di situ, ya. Jadi ini pemeriksaan secara cepat, ya. Jadi pemeriksaan sebelum kendaraan ini bisa juga semacam ramcek, ya, semacam ramcek. Jadi pemeriksaan secara cepat, ya, weight inspection, ya. Jadi sebelum mobil keluar dari, ya, ini yang saya lihat kalau di Indonesia itu dilakukan itu hanya H-7 atau 7, ya. Tapi kalau kayak di Malaysia yang pernah kita lihat dengan rombongan dosen, ya, dari Tegal maupun Denpasar, ya, itu bus-bus yang akan keluar dari terminal pun dilakukan pemeriksaan cepat, ya, oleh inspektor, ya, namanya inspektor untuk kelayakan jalan, diperiksa satu-satu. Nah, kalau yang sebetulnya gini, Tegal waktu itu sudah bekerja sama dengan Pertamina, ya. Saya kebetulan mengikuti, ya, perundingan terkait dengan itu, terkait pelatihan. Ya, ini ada kaitannya dengan pelatihan juga, ya. Jadi waktu itu kita bicara dengan Pertamina, ya, selain mendidik awak kendaraan mereka, itu juga ada inspektor, ya. Jadi yang diikuti oleh orang-orang Pertamina yang memang sudah cukup lama bekerja di situ, ya, yang tujuannya untuk melakukan pemeriksaan kendaraan yang sebelum diberangkat dari depo-depo pengisian. Nah, kemudian kita juga sudah bicara dengan Pertamina, tolong kalau bisa di dalam rekrutmen, ya,
penerimaan pegawai Pertamina tolong diakomodir ya tenaga lulusan dari kita PKTJ waktu itu ya. Kami di sana kan waktu itu ada PKB, kemudian ada kalau nggak salah MKTJ ya, manajemen keselamatan. Ya. Pertamina sudah setuju ya, hanya mungkin daya serapnya kali ya, saya nggak tahu. Tapi ya alhamdulillah kayak di Transjakarta ada juga ya, yang kemudian teman-teman lulusan dari Tegal ya. Kemudian di jalan tol ya kalau salah ada juga ya. Tapi artinya sudah bisa kemana-mana ya. Ini jadi ingat tadi pertanyaan Bapak ini tadi ya terkait dengan bagaimana kalau misalnya menjadi PNS gitu ya. Jadi saya jadi ingat ya, jadi gini. Ini kebetulan pengalaman. Ya. Jadi kita orang perhubungan ya yang ditaruh di daerah itu memang dalam tanda petik dilematis. Ya. Kalau di pusat di BP2TD atau BPTD kita kan bapaknya satu Menteri Perhubungan ya. Tapi kalau di sana dua, gitu, ya. Mendagri dengan Menhub. Jadi kadang kebijakannya kadang-kadang tadi ya, yang satu orientasinya kemana, satu kemana. Ya. Kalau Pemda tidak bicara safety, full safety tidak, ya. Ada ekonomisnya, makanya ditompangkan APBD, ya. Anggaran pendapatan asli daerah, ya. APBD, belanja daerah. Tapi kalau kita di pusat, ya, keuangan menteri saja. Nah ini yang kadang-kadang tidak sinkron, Pak. Ya. Penempatan dia sebagai tenaga fungsional dan penempatan dia sebagai tenaga struktural kadang-kadang nggak, ya. Akhirnya terjadi kekacauan, ya. Bekas dinas, ya, bekas kepala dinas pemakaman jadi kepala dinas perhubungan, ya kan. Kemudian yang di perhubungan karena tidak sesuai dipindahin ke perpustakaan kan gitu. Ya. Jadi kadang-kadang ya suka-suka kayak gitu. Ya. Ini yang terjadi di lapangan seperti itu. Ya. Jadi ini pemeriksaan kendaraan, ya, dilihat bannya, ya. Kedalaman alur bannya seperti apa, ya. Sudah tipis atau tidak? Ya. Karena sesuai dengan PP 55 tentang kendaraan, ya, itu disebutkan, ya, kedalaman itu minimal harus 2 mili. Ya. Di bawah itu harus diganti baru. Terus ban itu ada tandanya Pak ya. Ini berbagai pengalaman. Di ban itu di lambung ban itu ada tertulis angka 4 digit ya. Misalnya 12-20 ya. Berarti ban itu diproduksi pekan ke-12 tahun 2020. Nah artinya kalau kita ketukan ban, ditawari ban yang angkanya memang sudah lebih dari 2 tahun dari kita sekarang ini, ya, berarti udah umur pakainya udah, ya. Karena gini, ternyata komponen rubber, ya, itu memiliki umur desain atau lifetime dari pabrik adalah 5 tahun. Padahal kita tahu bahwa produk rubber itu begitu keluar dari pabrik tidak langsung diinstal, ya. Apakah itu di selang-selangnya rem kendaraan atau mungkin sebagai ban dan sebagainya, ya. Itu ada losses 2 tahun, ya. Pertama karena terpapar dengan UV, ya, sinar ultraviolet, kemudian temperatur ruangan yang fluktuatif berubah-ubah, mungkin terjemur dan sebagainya, maka dia umurnya kurang 2 tahun. Maka sebetulnya tinggal 3 tahun untuk pakai ini. Makanya terkadang ada ban yang, ya, kembangannya masih bagus, tapi pecah, lambungnya yang sobek, ya. Karena tadi termakan ini paparan tadi. Nah ini kembali lagi Pak, yang tadi kaitannya dengan kenapa udara lebih detail, ya. Kita pernah investigasi di Cimahi, ya. Itu bus yang kecelakaan. Ternyata memang selangnya itu sudah mengalami cacat, ya, kebocoran. Nah ini kembali ke pemeriksaan tadi, sebenarnya pengujian, ya, pengujian kelengkapan teknis kendaraan.
kayak keren tadi. Ya. Jadi memang nggak ada ambang batasnya Pak, nggak kayak yang pengujian mekanis tadi, rem, lampu dan sebagainya. Ini yang pengujian teknis, ya. Pengujian perlengkapan teknis kayak selang. Itu ternyata ada grade-nya juga, ya. Misalnya begitu, selangnya itu kelihatan hitam, ya. Jadi kalau itu udah pasti bocor, ya. Tapi tingkatnya rembes, bocor rambut, ya. Karena bocor rambut keluar sedikit dan dia mengikat udah kotoran yang ada, maka selang itu kelihatan hitam, ya. Dibanding dengan bagian yang lain. Ini sebenarnya udah indikasi bocor. Mestinya Pak diganti. Nah kalau di transportasi jalan nggak gitu Pak, itu masih dianggap aman. Netes pun masih dianggap aman, ya. Dibebet dia pakai nggak tahu terapi atau pakai isolasi. Padahal udah bahaya. Baru diganti kalau pecah. Nah itu kalau dipecah itu udah kecelakaan. Lain dengan udara. Ya. Kita emang ini dengan tingkat keselamatan udara. Mestinya kita mengacu ke persyaratannya. Jadi seperti itu. Jadi diberi saksi. Ya. Tadi saya sampaikan terkait dengan Dr. menanggapi. Ya, izin Pak. Ini juga kembali lagi Pak kepada kualitas bengkel Pak. Kalau bengkel-bengkel resmi biasanya sih enggak Pak. Tapi kalau bengkel-bengkel yang non resmi yang enggak paham spesifikasi untuk dari kendaraan, nah ini yang misalnya banyak. Sebenarnya kan kalau kita mengikuti servis saja, servis berkala saja itu sudah cukup. Tapi dengan catatan di bengkel resmi. Nah, karena SOP-nya juga bengkel resmi kilometer sekian ini harus diganti ini. Kemudian servis besar pasti biasanya sudah kena. Kalau udah sampai ke selang rem itu udah kilometer 100 lebih itu Pak biasanya. Nah, tapi ya sebenarnya yang perlu kita edukasi juga ya apakah bengkel itu juga bagian dari transportasi Pak atau itu industri, siapa pembina teknisnya? Ini juga sebenarnya kan iya, kalau di kita di Umpawa namanya mekanik dasar Pak, cuman saya nggak tahu, tapi kalau di teman-teman di SDP itu ada motor tempel juga, kita ada mekaniknya, tapi kalau kita bengkel di STTB juga kayaknya nggak ada. Tegal saya kurang tahu, mungkin kalau Umpawa sih belum Pak mungkin. Jadi ini memang satu hal yang apa Pak yang unik ya. Ini kan dulu dari zamannya Pak Menterinya Aswaranes ya Pak ya, Pak kemudian presidennya Pak Soeharto ya. Kita masih sempat berbunga-bunga Pak. Begitu ada informasi bahwa masyarakat ke sana dengan Pak Harto ya, Pak ini apa nih berhubungan bisa diusulkan. Jadi ada dua Pak waktu itu yang jadi tarik ulur ya, apakah ini perindustrian atau perhubungan, apakah ini kepolisian atau perhubungan. Waktu adalah STNK. Yang kedua masalah pembinaan bengkel umum perawatan, apakah ke industri atau ke perhubungan. Sebetulnya Pak kalau kita simak secara jeli, memang yang dibina oleh Kementerian Perindustrian itu adalah bengkel konstruksi Pak. Tapi kalau ini bengkel perawatan kendaraan, bagian dari kelaikan jalan itu adalah ranahnya perhubungan ya. Tapi saya ingat waktu itu Menko Polhukamnya kalau tidak salah Pak Susilo Sudarman kalau tidak salah ya. Akhirnya ya kayak sekarang ini satu diserahkan polisi karena menyangkut dapurnya polisi STNK, terus yang ini ke ya. Nah ini yang akhirnya menjadi permasalahan di belakangan hari ya. Nah sekarang coba saja ya terkait dengan beredarnya spare part, apa dia ngawasin Pak? Enggak ada. Yang penting kalau udah ada label apa standar industri Indonesia SII ya sudah ya kan. Tapi terkait dengan makanya kalau spare part juga kita hati-hati juga kalau belanja ya. Karena ternyata ada perbedaan Pak. Sekarang saya ingin tanya bedanya spare part original dan genuine apa? Genuine mestinya genuine parts original. Genuine dan original. Ini terjadi Pak kasus di oil filter. Ya. Oil filter. Orang Jepang waktu itu ngeyel. Ini bukan genuine. Ya. Ternyata setelah spare part dibawa ke pabrik pembuatnya
Dia ketawa aja, ya. Barangnya itu sama, Pak. Ya. Sama-sama asli bikinan saya, ya. Tapi yang genuine itu sudah dikontrak sama Mercedes-Benz. Tolong tambahkan bintang ya Mercedes, itu Mercedes itu. Itu saja, Pak. Orang kadang-kadang ya yakin dengan padahal itu barangnya sama. Nah ini yang artinya masih banyak di lapangan, kadang-kadang orang masih. Jadi balik lagi, Pak, terkait dengan pembinaan itu yang orang jadi bingung ini apa perhubungan atau terus. Udah masuk? Belum? Udah? Jam 12 ya? Baik, Pak, jadi kita break dulu ya biar jenuh ya. Nanti jam berapa kita masuk? Jam 1. Jadi untuk ini yang usul jam 2 begitu masuk langsung closing gitu ya. Baik, kita break dulu ya. Nanti jam 1 ya. Lebih dikit lah ya.